Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan sebelumnya, yaitu tentang pengaruh sosial, yang di bawahnya ada konformitas, ketundukan, dan juga kepatuhan. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Rosita Nur Awalia, yang kedua ada Farida Nada Fatlia, kemudian Ferry Andrian dan juga Nabela Ayu Septia. Pada dasarnya, setiap individu adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari pengaruh sosial, yang akan mempengaruhi bagaimana ia bertingkah laku dalam lingkungannya. Secara definitif, pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. Masyarakat dapat terbentuk dengan tatanan sosial yang teratur karena kecenderungan manusia untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial. Namun sayangnya, kecenderungan untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial itu tidak selalu berarti positif. Karena bisa saja suatu individu mengikuti norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial yang berperilaku negatif, seperti konformitas pada perilaku perkelahian pelajar. Terdapat 3 tipe pengaruh sosial, yaitu konformitas, kepatuhan, dan ketundukan pada otoritas. Saya Farihana Fadlia, NIM 430401900027, akan menjelaskan tentang konformitas. Apa sih konformitas itu? Konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial, di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Lalu ada konformitas teman sebaya. Konformitas teman sebaya ini merupakan suatu perubahan sikap, perilaku, dan kepercayaan individu agar sesuai dengan norma kelompok atau norma sosial akibat adanya tekanan kelompok dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Nah, konformitas teman sebaya pada remaja itu dapat menjadi dua bentuk. Yang pertama, konformitas teman sebaya positif dan konformitas teman sebaya negatif. Menurut pendapat Erikson, seorang remaja bukan sekedar mempertanyakan siapa dirinya, tapi bagaimana dan dalam konteks apa atau dalam kelompok apa dia bisa menjadi bermakna. Dari pendapat Erikson tersebut, ditegaskan bahwa keinginan untuk diakui dan diterima dalam kelompok akan menjadi fokus remaja dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga hal itu menyebabkan timbulnya konformitas teman sebaya. Lalu ada aspek-aspek konformitas. Menurut Sears dan kawan-kawan, ada 4 aspek dalam konformitas. Yang pertama, ada kepercayaan terhadap kelompok. Jadi, semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang kedua, ada kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Di sini, individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas, karena menurutnya kelompok bukan merupakan sumber informasi yang benar. Yang ketiga, rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Yang keempat, ada rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Dari 2 jurnal yang dikutip dalam Burn and Beirne, faktor yang mempengaruhi konformitas itu ada 2. Yang pertama, kohesivitas.
Kohesivitas dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Jadi, ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas yang tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu itu dapat menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. Yang kedua, ada ukuran kelompok. Jadi, semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Dalam buku Psikologi Sosial Baron and Byrne, dijelaskan bahwa penelitian terkini Bond and Smith menemukan konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok. Jadi jelas ya, kalau semakin besar kelompok, maka semakin besar pula kecenderungan untuk ikut serta di dalamnya. Selanjutnya ada jenis konformitas. Ada 2 jenis konformitas dalam bukunya Sarlito. Yang pertama, konformitas compliance. Konformitas compliance yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, walau hatinya tidak setuju. Nah, jenis konformitas ini bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok. Menurut Kaplan, compliance adalah rela memberi, menyerah, mengalah, membuat suatu keinginan dengan harapan atau kemauan orang lain. Atau lebih jelasnya, compliance itu sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh permintaan langsung orang lain. Jadi, konformitas compliance ini dapat dipengaruhi oleh rasa takut terhadap penyimpangan, kekompakan kelompok, dan kesepakatan kelompok. Yang kedua ini ada konformitas acceptance. Konformitas acceptance ini adalah konformitas yang disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Jadi, konformitas acceptance ini terjadi ketika individu percaya bahwa pendapat atau perilaku kelompok itu benar. Nah, konformitas ini terjadi karena pengaruh sosial yang bersifat informatif. Bentuk konformitas ini di mana perilaku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok. Individu melakukan konformitas dikarenakan mereka berpikir bahwa orang lain dalam kelompok memiliki lebih banyak informasi yang diketahuinya. Jadi, konformitas acceptance ini dapat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap kelompok dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Sekian penjelasan tentang konformitas. Saya, Nabila Yuseptia dengan NIM akhir 73, akan menjelaskan materi selanjutnya tentang compliance atau ketundukan. Di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang ketundukan. Yang pertama, Cialdini and Strauss. Compliance dapat diartikan sebagai sejumlah respon persetujuan terhadap sejumlah bentuk permintaan. Permintaan yang diajukan dapat berupa permintaan yang jelas, misalnya saja sosialisasi langsung tentang penggalangan dana. Selain itu, permintaan yang dilakukan juga bisa berupa permintaan samar-samar atau terselubung, misalnya iklan politik yang menunjukkan kualitas kandidat tanpa meminta dukungan secara langsung. Kedua permintaan tersebut biasanya langsung dipahami oleh target, bahwa orang tersebut menginginkan respon yang ditunjukkan sesuai dengan keinginan mereka. Di sini ada beberapa contoh yang dijelaskan oleh Taylor, Peplau, and Sears. Yang pertama, seseorang meminta untuk dipinjamkan uang. Salah satu cara orang untuk saling mempengaruhi satu sama lain adalah dengan meminta orang lain melakukan hal yang sama. Selain meminta untuk dipinjamkan uang, ada juga ketika seseorang meminta temannya untuk menilai bagaimana penampilannya, menilai rambutnya, pakaiannya, atau apapun yang dipakainya. Selanjutnya,
Compliance didefinisikan sebagai melakukan apa-apa yang diminta orang lain, walau mungkin kita tidak memerlukannya atau membutuhkannya. Hal utama dari compliance adalah kemauan kita untuk merespon permintaan orang lain. Misalnya, ketika kita sedang berjalan di sebuah mall dan ada seseorang yang menawarkan Anda selebaran promosi suatu produk. Biasanya, meskipun Anda tidak menginginkan membeli produk tersebut, Anda akan tetap mengambil brosur yang ditawarkan. Atau, bisa jadi ketika orang tersebut menawarkan potongan harga, kita akan tertarik untuk membeli produk itu karena kita berpikir kita akan mendapat keuntungan dari potongan harga tersebut. Dalam kasus seperti ini, terkadang kita memenuhi permintaan begitu saja tanpa ada sebabnya yang jelas. Atau dalam kasus lain, seorang adik meminta untuk diambilkan mainan di atas lemari oleh kakaknya yang berdiri di dekat lemari. Dan setelah itu, kakaknya akan mengambilkan mainan tersebut untuk adiknya. Perilaku demikian disebut sebagai perilaku yang tanpa berpikir, sebab respon itu diberikan hampir tanpa dipikirkan dahulu. Mungkin karena kebiasaan, kita belajar ketika seseorang meminta atau membutuhkan sesuatu, khususnya sesuatu yang sepele atau biasa saja, dan orang tersebut memberikan alasan. Meski alasannya tidak bermakna ataupun tidak masuk akal, maka kita seharusnya memenuhi permintaan tersebut. Untuk prinsip-prinsip dasar compliance, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, French dan Batman Raven, dan yang kedua menurut Robert C. Cialdini. French dan Raven membagi prinsip dasar compliance dalam 6 dasar kekuasaan. Yang pertama, imbalan. Salah satu basis kemampuan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif bagi orang lain. Memberi hasil positif di sini dapat berarti membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Misalnya, orang tua yang menjanjikan hadiah kepada anaknya jika anak tersebut dapat meraih peringkat pertama di kelasnya. Yang kedua, koersi. Koersi atau pemaksaan dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, ketika seorang mahasiswa yang seharusnya mengikuti kegiatan perkuliahan dengan serius malah menggunakan telepon genggam di kelas ketika perkuliahan berlangsung. Lalu dosennya mengancam akan mengambil telepon genggam mahasiswa tersebut. Yang ketiga, keahlian, pengetahuan khusus, training, dan keterampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Hal ini didasari karena kita akan lebih mengikuti saran dari ahli daripada bukan dari ahlinya. Misalnya, seorang bapak yang lebih mendengarkan perkataan dokter daripada perkataan anaknya untuk sesering mungkin istirahat agar kesehatannya segera pulih. Yang keempat, informasi. Usaha mempengaruhi orang lain dengan memberi mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Kekuatan informasi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan compliance, meskipun yang mengutarakan informasi tersebut bukanlah seorang yang ahli. Misalnya, ketika seseorang mengajak temannya untuk mengikuti seminar dan mengatakan bahwa salah satu pembicaranya adalah penulis buku yang disukai temannya. Untuk yang kelima, kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika kita mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Dalam sebuah kelompok, kecenderungan seseorang untuk dapat diterima dalam kelompok tersebut dapat menimbulkan compliance. Misalnya, anggota-anggota yang ada dalam sebuah kelompok pertemanan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Untuk yang terakhir, otoritas yang sah. Norma sosial yang mengizinkan orang yang berkuasa untuk mengajukan permintaan. Misalnya, ketua kelompok kepanitiaan memiliki kekuasaan untuk membagi tugas pada anggota-anggotanya.
Sedangkan menurut Robert C. Cialdini, dalam compliance dipengaruhi oleh prinsip dasar. Yang pertama, pertemanan atau rasa suka. Kecenderungan untuk lebih mudah memenuhi permintaan teman atau orang yang kita sukai daripada orang yang belum dikenal atau dibenci. Misalnya, seorang anak yang memuji ibunya agar ibunya menyukainya dan mau menuruti keinginannya. Yang kedua, komitmen dan konsisten. Akan lebih mudah untuk memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten ketika kita berada dalam suatu posisi atau tindakan. Misalnya, seseorang yang merasa sebagai bangsa Indonesia dan merasa memiliki sifat nasionalisme, maka ia akan memasang bendera merah putih di halaman rumahnya atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk yang ketiga, kelangkaan. Kecenderungan untuk menghargai dan mengamankan objek yang langka atau berkurang ketersediaannya yang memicu untuk memenuhi permintaan yang menekan kelangkaan daripada yang tidak. Misalnya, seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang yang ia jual adalah barang-barang yang langka dan sulit ditemukan sehingga hanya beberapa orang yang mungkin memilikinya dan membuat pembeli tersebut ingin membeli barang yang dijual oleh penjual tersebut. Yang keempat, timbal balik. Akan lebih mudah untuk memenuhi permintaan dari seseorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita. Misalnya, seseorang yang menerima orang lain sebagai karyawan di perusahaannya karena pernah dibantu oleh orang tersebut dan merasa harus membalas budi. Untuk yang kelima, validasi sosial. Keinginan untuk bertingkah laku benar dengan cara bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain. Misalnya, dalam suatu kelompok pertemanan, ada salah beberapa anggota lah yang mengatakan bahwa memakai baju berkerah itu adalah hal yang aneh dan anggota yang lain ikut untuk berpikir demikian. Dan yang terakhir, otoritas. Akan lebih mudah untuk memahami permintaan orang lain yang memiliki otoritas atau yang setidaknya tampak memiliki otoritas. Misalnya nih, seseorang mahasiswa yang duduk di dekat pintu yang terbuka akan menuruti perintah dari dosennya untuk menutup pintu daripada perintah yang sama dari temannya sesama mahasiswa. Jadi, mahasiswa tersebut akan lebih menuruti perintah dosen daripada teman-temannya. Selanjutnya, ada beberapa riset yang telah meneliti teknik-teknik spesifik dari compliance ini. Yang pertama, teknik foot in the door. Salah satu cara untuk membuat seseorang tunduk adalah dengan mengajukan permintaan kecil pada awalnya, lalu mengajukan permintaan besar setelahnya. Dalam efektivitas teknik ini, berperan beberapa proses psikologi seperti persepsi diri dan keinginan untuk dianggap sebagai seorang yang konsisten. Misalnya, ketika seseorang meminta temannya untuk datang ke rumahnya, dan ketika temannya tiba di rumahnya, ia meminta agar temannya membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua, teknik door in the face. Dalam teknik ini, seseorang mengajukan permintaan yang besar dan kemudian mengajukan permintaan yang kecil. Teknik ini biasa ditemukan dalam kegiatan tawar-menawar. Misalnya, seorang pedagang yang menjual barang seharga 10.000. Kemudian, pembeli menawarnya menjadi 8.000. Padahal, penjual sengaja memberikan harga 10.000 kepada pembeli tersebut agar dia mendapatkan uang 8.000 seperti yang sebenarnya ia inginkan. Jadi emang harganya sengaja dinaikkan, padahal memang aslinya 8.000. Yang ketiga, teknik lowball. Dengan teknik ini, awalnya mendapatkan persetujuan dengan permintaan yang tidak memiliki informasi lengkap dan kemudian memberikan informasi yang lengkap setelahnya. Teknik ini biasanya sukses sih, karena seseorang yang telah membuat komitmen, dia tidak akan menarik komitmennya di kemudian hari. Misalnya seperti ini, ketika seorang mahasiswa meminta kepada temannya sesama mahasiswa untuk mengadakan rapat angkatan di kampus,
tetapi dia tidak diberitahu bahwa dalam rapat tersebut mahasiswa yang datang diminta untuk wajib membayar uang kas. Kemungkinan besar jumlah mahasiswa yang ikut rapat tersebut akan lebih banyak jika tidak diberikan informasi lengkap mengenai pembayaran wajib uang kas. Dan yang terakhir, teknik that's not all. Yang dimaksud teknik ini adalah memberikan kesepakatan dan kemudian menaikkan tawaran. Misalnya, seorang sales di supermarket menawarkan pen Happy Call kepada salah satu pengunjung mall. Ketika pengunjung tersebut sedang berpikir apakah ingin membeli atau tidak, sales tersebut mengatakan bahwa jika pengunjung itu membeli pen, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa buku resep masakan. Padahal buku tersebut sudah termasuk ke dalam pembayaran pembelian pen tersebut. Satu lagi, teknik PQ permintaan. Yang tidak lazim dan dapat menarik perhatian adalah inti dari teknik ini. Karena kadang-kadang orang akan menolak permintaan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, permintaan yang diajukan harus dapat menarik perhatian orang lain. Semisal seperti ini, seorang pejalan kaki mengabaikan atau menolak langsung permintaan seseorang yang minta-minta karena merasa jengkel. Tetapi ketika di hari berikutnya peminta tersebut membuat tulisan "Berikan saya 100 perak dan saya akan kenyang", maka tulisan tersebut akan menarik perhatian pejalan kaki dan kemungkinan pejalan kaki akan memenuhi permintaan peminta-minta tersebut. Pejalan kaki akan memberikan uang kepada peminta-peminta itu. Jadi seperti itu. Peminta-peminta itu membuat tulisan dan kemudian menarik perhatian para pejalan kaki. Itulah beberapa penjelasan di compliance atau ketundukan ini. Selanjutnya, salah satu pengaruh penting dalam pengaruh sosial itu ada kepatuhan. Kepatuhan adalah perubahan sikap atau perilaku karena perintah dari individu atau kelompok lain. Tentu saja, kepatuhan ini dipengaruhi oleh posisi individu yang memberi perintah dari atasan, orang yang lebih tua, atau orang yang ahli di bidang tertentu. Kecenderungan untuk patuh ini akan menguat dengan adanya rasa pertanggungjawaban atas yang memberi perintah dan tanda fisik yang menunjukkan otoritas. Misalnya, tongkat komando dalam dunia militer. Selain itu, disebabkan oleh perintah yang diberikan secara berkala dan waktu pengerjaan perintah tersebut singkat. Dengan demikian, individu tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir lebih dalam mengenai apa yang diperintahkan. Kepatuhan atau obedience merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Kepatuhan juga merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Dan seseorang yang tidak mematuhi aturan, baik norma yang ada di lingkungannya akan dianggap tidak memiliki sikap kepatuhan. Ada beberapa contoh dari sikap ketidakpatuhan, di antaranya yaitu ada pelanggaran tata tertib sekolah, kemudian pelanggaran lalu lintas, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran undang-undang, dan pelanggaran pajak. Penyebab dari obedience atau kepatuhan itu sendiri ada di mana individu itu melepas tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab ada pada orang yang memerintah. Yang kedua itu ada pemerintah menggunakan simbol atau lambing yang mengingatkan akan kesuksesan. Kemudian ada gradual, bertahap dimulai dari hal terkecil. Dan yang terakhir ada
proses terjadinya dengan cepat, sehingga orang tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berpikir secara mendalam. Dari penjelasan rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konformitas adalah suatu bentuk dari pengaruh sosial, di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma-norma sosial. Salah satu alasan mengapa individu mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat adalah karena individu tersebut ingin dapat bertahan hidup dengan cara mendapatkan penerimaan dari lingkungan sosialnya. Yang kedua, compliance atau ketundukan. Dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari, sebenarnya perilaku kita dipengaruhi oleh permintaan langsung dari orang lain. Hal inilah yang dinamakan compliance atau ketundukan. Hal yang paling utama dalam terjadinya perilaku compliance adalah kemauan kita untuk merespon ucapan orang lain, seperti permintaan orang lain terhadap kita. Tipe terakhir dari pengaruh sosial adalah obedience atau kepatuhan. Perilaku kita sehari-hari selain dipengaruhi oleh konformitas dan compliance juga dapat dipengaruhi oleh obedience atau kepatuhan. Kesimpulan yang terakhir, dalam perilaku obedience, biasanya seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tindakan atau tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Ini adalah beberapa referensi dari materi kami. Demikian presentasi mengenai materi pengaruh sosial, konformitas, ketundukan, dan juga kepatuhan yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di forum. Mohon maaf atas segala salah. Maaf atas segala buruk yang sudah kami berikan, dan maaf atas segala baik yang belum bisa kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.